Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai usaha dan kegiatan ekonomi. Kelas 5, tema 2, subtema 2. Lalu apa saja yang akan kita bahas hari ini? Nah, kita akan belajar kompetensi dasar 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator yang akan kita pelajari yaitu 3.3.1 menguraikan jenis-jenis usaha ekonomi dan 3.3.2 mengaitkan hubungan antar kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apakah kalian pernah melihat usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Tentu sudah ya. Nah, seperti gambar di bawah itu ada usaha ekonomi pertanian, usaha ekonomi perdagangan, dan usaha jasa. Nah, untuk belajar lebih dalam mengenai materi jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi, mari kita simak materi berikut ini. Apa itu usaha ekonomi? Usaha ekonomi adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap orang ini memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sesuai dengan ciri khas maupun keadaan lingkungan di sekitarnya. Nah, usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu ada usaha yang dikelola sendiri atau perorangan dan usaha yang dikelola kelompok. Usaha perorangan. Berikut merupakan contoh-contoh usaha perorangan, yaitu seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian ini dilaksanakan dengan jumlah modal yang terbatas dan lahan pertanian yang dikerjakan oleh petani itu luasnya terbatas. Nah, pemanfaatan usaha pertanian ini untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Sebagai perantara produsen dan konsumen, menjual harga barang yang lebih tinggi dibanding ketika ia membeli, karena tujuan utamanya yaitu mencari laba atau keuntungan. Nah, pemanfaatan usaha perdagangan ini untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Usaha yang ketiga yaitu usaha jasa. Jasa sangat mudah berubah, tergantung pada kapan, di mana, dan pada siapa jasa itu dikerjakan. Jasa merupakan produk yang lebih mudah lenyap dan tidak akan bisa bertahan lama. Nah, pemanfaatan usaha jasa ini untuk membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha dari modal sendiri. Yang keempat yaitu industri kecil. Nah, industri kecil ini menggunakan tenaga kerja yang sedikit dan wilayah pemasarannya relatif sempit dan memerlukan sedikit modal. Nah, pemanfaatan industri kecil ini untuk menciptakan peluang usaha yang luas dan menghadirkan produk yang relatif murah dan sederhana. Selanjutnya kita akan belajar mengenai usaha yang dikelola secara berkelompok, yaitu yang pertama ada firma, yang kedua ada CV persekutuan komanditer, dan yang ketiga ada PT perseroan terbatas, yang keempat ada koperasi, dan yang kelima ada BUMN atau badan usaha milik negara. Yang pertama, firma.
Firma adalah usaha bersama yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bersama. Ciri-ciri dari firma yaitu 1. Didirikan oleh dua orang atau lebih. 2. Pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan. 3. Risiko ditanggung oleh semua pihak. 4. Adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait. 5. Hutang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari dua orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi dua jenis sekutu. Ciri-cirinya yaitu 1. Terdapat dua jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaan. 3. Yaitu PT atau perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Ciri-ciri dari PT yaitu 1. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kedua yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Yang ketiga, direksi merupakan pemimpin utama perusahaan PT. Yang keempat yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Ciri-ciri dari koperasi yaitu yang pertama, berjuang untuk mencapai kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat. 2. Mengabdi pada kepentingan perikemanusiaan. 3. Seluruh anggota turut menyumbangkan karya serta jasanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu BUMN. BUMN adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri dari BUMN yaitu 1. Melayani kepentingan masyarakat yang umum. 2. Pemimpin berupa direksi atau direktur. 3. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. 4. Dapat menghimpun dana dari pihak. 5. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Dan 6. Menambah keuntungan bagi kas negara. Kita sudah selesai belajar mengenai jenis usaha ekonomi, baik jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan, dan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih kegiatan ekonomi itu. Untuk belajar mengenai kegiatan ekonomi, mari kita simak video berikut ini. Untuk menyimak video di atas, kalian bisa membuka link di atas ya. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan video terkait materi kegiatan ekonomi. Nah, lalu apa sih hubungan antar kegiatan ekonomi tersebut? Sebagai bahan latihan, coba anak-anak simpulkan dan tuliskan bagaimana hubungan antar kegiatan ekonomi. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai usaha ekonomi. Usaha ekonomi adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua kegiatan
distribusi atau menyalurkan barang, dan yang terakhir yaitu konsumsi atau menggunakan barang. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.